Seorang ibu muda berinisial If berusia 24 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Barat dalam kasus dugaan pembunuhan anak tirinya yang berusia 6 tahun. Korban Ahmad Nizam Al-Fahri ditemukan tewas dalam karung di sebuah rumah komplek Purnama Agung 7 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Kalimantan Barat Kamis, 22 Agustus 2024, malam. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan, tersangka sudah menolak untuk mengurus anak tirinya sejak sebelum menikah. Motif awalnya, pelaku ini dari awal sudah tidak mau mengurus anak tirinya, ujar Petit pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Terpisah, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar AKBP Heri Yuda Siregar menjelaskan. Korban sempat dilaporkan hilang oleh If yang kemudian diperiksa sebagai terduga pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Senin, 19 Agustus 2024, tetapi semuanya terungkap setelah ayah korban mencarinya di sekitar rumah dan menemukan korban di dalam karung, tertutup plastik hitam, kata Heri. Heri menambahkan, ayah korban awalnya curiga karena mencium bau menyengat. Setelah diperiksa, korban ditemukan di dalam karung. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap If dan belum menetapkan pasal yang akan dikenakan. Proses terus berjalan. Yang pasti, ada tindak pidana dalam peristiwa ini, jelas Heri. Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalbar untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya bekas luka di tubuh korban. Kami akan otopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya, tutup Heri. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengamankan If selaku ibu tiri korban. Dalam penerimaan, terkuak bahwa korban sempat dikunci di luar rumah dalam keadaan hujan deras dan tidak diberi makan oleh ibu tirinya. If mengakui perbuatannya ini bermula saat korban pulang sekolah dalam keadaan hujan dan sempat dimarahi. Lalu If mengunci korban di halaman belakang rumah dan tidak boleh masuk serta tidak makan semalaman. Keesokannya, Selasa, 20 Agustus 2024, If melihat korban dalam keadaan lemas di halaman belakang, kemudian menyuruhnya masuk dan mandi. Saat melihat korban berjalan dalam keadaan lemas dan sempoyongan, pelaku tidak sabar dan mendorong korban di depan kamar mandi, hingga korban terjatuh dan kepala korban terbentur ubin lantai kamar mandi, ungkap Petit. Setelah itu korban disuruh duduk di ruang TV, hanya diberi minum sambil terus dimarahi. Korban yang dalam keadaan lemas mengalami susah bernapas, kemudian If mencoba melakukan bantuan pernapasan. Namun korban masih susah bernapas dan tersengal-sengal hingga akhirnya pelaku mendapati tidak bernyawa lagi. If yang juga masih memiliki anak batita perempuan itu sempat mengecek detak jantung korban berhenti. Dia panik kemudian pergi ke halaman belakang rumah mencari plastik sampah. Saat If menyeret korban ke halaman belakang rumah dekat kompor dan mencari plastik sampah. Lalu setelah mendapatkan plastik dan karung, If langsung membungkus tubuh korban dengan beberapa plastik dan kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam karung yang sudah dipersiapkan, serta menyeret dan mendorong tubuh korban ke dalam celah antara dinding rumah pelaku dan tetangga sebelah atau dinding rumah orang lain, ungkap Petit.